di Puskesmas Negeri Besar bersama Bapak Kepala Puskesmas Negeri Besar Bapak Suwardi Ahmad. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di vlog kami pada pagi hari ini, yaitu kami akan bincang-bincang bersama dengan pegawai puskesmas senior kami ya. Dia adalah Bu De Sri Lestari Alimadia Kebidanan. Beliau pemirsa masuk di Kecamatan Negeri Besar dari tahun 85 ya. Inilah beliau, Ibu De Sri Lestari Alimadia Kebidanan. Silahkan Bu De disapa pemirsa kita yang ada di sekitaran Puskesmas Negeri Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang seluruh warga Kecamatan Negeri Besar. Pada pagi menjelang siang ini kami boleh bisa diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bertemu di Puskesmas Negeri Besar bersama Bapak Kepala Puskesmas Negeri Besar Bapak Suwardi Ahmad. Pada hari ini kami sangat bersyukur jika diizinkan bisa bertemu, bisa bertatap, mungkin saling silaturahmi secara mungkin lewat media sosial atau lewat HP, karena keadaan pandemi dan keadaan yang tidak bisa memungkinkan kita harus berkerumun banyak, harus bertatap muka terlalu lama. Tetapi inilah keadaan kita tetap bersyukur jikalau kami beberapa waktu yang lalu kami pun mengalami sakit yang disebut COVID-19, tetapi karena pertolongan daripada Yang Maha Kuasa lewat teman-teman sejawat, saudara-saudara kita sejawat, dari pemerintah Kabupaten Wekanan, dari pemerintah Kecamatan Negeri Besar yang begitu antusias membantu kehidupan saya saat kami dirawat di Rumah Sakit Mardi Waluyo. Tetapi bersyukur saat ini kami boleh sehat walafiat, boleh bertemu dan bisa bergabung dengan Puskesmas Negeri Besar. Kami sebagai kalaupun bersyukur dinyatakan paling senior, kami masuk di Puskesmas Negeri Besar waktu itu pengangkatan kami masih dalam pemakaian ijazah SPK, hingga kami mengikuti pendidikan kebidanan D1 di Poltekkes Tanjung Karang tahun 2000 hingga sampai 2021 di Poltekkes Tanjung Karang di Prodi Metro tahun 2017 hingga sampai 2018. Karena mengikuti RPL itu diizinkan dan diperintahkan oleh Dinas Kabupaten Wekanan melalui Puskesmas Negeri Besar. Di beliau ini sebenarnya selain juga pegawai senior, perlu saya ceritakan juga ya, Bu De ini dia adalah dulu pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator, juga sampai beliau adalah sebagai Ketua IBI Kecamatan Negeri, sampai hari ini masih Ketua IBI Ikatan Bidan Indonesia ya. Amin. Ranting Negeri Besar. Kemudian juga beliau sebagai Ketua Tim Pokja 4 di Kecamatan Negeri Besar. Jadi banyak sekali. Sekarang Bu De, saya tanya-tanya ya Bu De ya. Selama ini Bu De, kan saya sempat 2005 sudah bergabung dengan Bu De ya. Dengan kiat-kiat Bu De sampai sejauh ini Bu De mau pensiun ya, insya Allah. Iya, sebentar lagi Pak, Desember. Jadi pemirsa, Desember tahun ini, tahun 2021 beliau ini kan mau pensiun. Tapi saya bangga, beliau juga sebagai Kepala Puskesmas pembantu jaringan kami di Negeri Jaya. Iya. Bu De ini masih aktif dalam hal pelayanan UKBM ataupun pelayanan UKP yang ada di Pustu tersebut. Bagaimana Bu De bisa sampai hari ini? Apakah alasan yang mendasar, apakah memang karena tugas atau bagaimana sehingga Bu De rajin seperti ini? Nah, terima kasih Pak, ini bukan karena kami hanya minta pujian, tetapi ini menjadi komitmen saya sebagai pribadi. Kita sebagai tenaga kesehatan atau nakes, tidak pandang itu bidan, tidak pandang itu perawat, siapapun yang itu menyandang citra sebagai pelaksana tenaga kesehatan, sebagai hati kami, komitmen kami menyelesaikan tugas itu dari A sampai Z. Dalam arti apapun yang menjadi tanggung jawab kita, mari kita selesaikan. Mungkin tidak sempurna dan tidak terlalu baik, tetapi minimal kita mendekati yang baik. Karena kita sudah disumpah di dalam pelaksanaan kita selesaikan, kita mengikuti pendidikan apapun itu bidan apapun itu perawat, semua ada pelaksanaan itu sumpah atau sumpah profesi, yaitu harus kita melaksanakan pekerjaan kita dengan benar-benar tekun, rajin, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan perintah-perintah yang dianjurkan atau
diperintahkan oleh Dinas Kesehatan dari provinsi hingga dari kabupaten hingga sampai kepala puskes sebagai pemegang tampuk pemerintahan di wilayah kerja puskesmas. Jadi pada intinya kalaupun kami tidak bisa menyelesaikan dalam arti sepenuhnya terlalu baik Pak, tapi minimal saya berusaha untuk dapat mengerjakan. Karena hidup kita adalah kesempatan. Kesempatan yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan baik. Kalaupun itu tidak terlalu maksimal. Itu tetap kami berusaha sebagai dulu bidang koordinator. Sampai saat ini saya masih memegang Ketua IBI Ranting Negeri Besar. Hingga sampai Kepala Puskesmas Pembantu Negara Jaya Wilayah Negeri Besar. Jadi saya berkomitmen hingga sampai akhir. Seperti apa yang disampaikan oleh almarhum bahwa dia berpesan mari kita selesaikan hingga sampai kita paripurna dalam arti menyelesaikan hingga sampai pensiun sampai batas yang ditentukan oleh pemerintah. Kami tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita membantu kebutuhan masyarakat, kita membantu bidan desa, kita membantu karena namanya kita juga melaksanakan pekerjaan di Pustu. Puskesmas Pembantu adalah miniatur daripada Puskesmas Negeri Besar. Jadi saya bersyukur saat ini saya masih mampu, masih kuat. Mungkin tidak terlalu baik Pak, tetapi kami berusaha untuk bisa baik seperti teman-teman yang lain. Itu saja menjadi komitmen saya, karena hidup ini adalah kesempatan dan mari kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena hidup kita adalah selangkah dengan maut. Di saat kita tetap bersyukur, tetap kita melakukan pekerjaan yang terbaik, pasti Yang Maha Kuasa tetap meridhoi dan mengizinkan. Terima kasih. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Jadi buat adik-adik muda ya. Jadi ini artinya sebagai menginspirasi kita. Jadi kita sudah dibebankan oleh pemerintah yang baik itu ASN, baik itu tenaga PTHRS ya. Itu kan sudah menjadi komitmen kita mau bekerja. Artinya kalau kita sudah mau bekerja, kita harus mematuhi apa yang sudah menjadi aturan. Toh juga kita kan sudah disumpah lah ya. Bertanggung jawab. Nah, kalau untuk bertanggung jawab mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Kalau memang kita tidak puas dengan pekerjaan kita yang sekarang, ya silahkan monggo, mungkin bisa mengundurkan diri ya Bu Dea. Iya, karena memang peraturan begitu Pak. Kalau mau, banyak yang ngantri Pak di belakang Pak. Mengundurkan diri atau karena ya setahu saya masih banyak yang masih mengantri di luar itu mau bekerja seperti berseragam seperti kita ini. Jadi tolonglah kepada kawan-kawan semuanya yang masih muda-muda itu mempunyai semangat, mempunyai rasa tanggung jawab yang terus tinggi. Terus di masa pandemi ini ya Bu Dea, kan Bu De, ini udah setahun setengah lebih ya kita pandemi. Bu De waktu itu sempat sudah divaksin 2 kali. Terakhirnya terpapar ya. Iya, terakhir ya. Iya. Bagaimana kiat-kiat untuk mengajak daripada masyarakat supaya meyakini dan bisa mematuhi daripada prokes bahwa itu benar-benar penyakit itu bukan rekayasa ya, iya, bukan di COVID ada, betul-betul ada, Pak. Betul-betul ada dan betul-betul menyakitkan dan membuat kita membuat sakit sama sekali. Coba berbagi pengalaman. Terima kasih waktu kesempatan yang diberikan pada saya di saat kami bertemu dengan masyarakat di dalam posyandu, di dalam kegiatan kelas ibu hamil maupun di dalam pertemuan PKK. Di saat beberapa hari ini kita kan memang tidak terlalu banyak untuk mengadakan pertemuan Pak, karena ini masa pandemi. Jadi kita dibatasi pertemuan kita hanya beberapa orang, tetapi kita sampaikan bahwa benar bahwa COVID-19 atau Corona itu mesti tetap ada dan mari kita harus menyiasati, karena kalau terkena dan terpapar saya sudah disuntik 2 kali. Dalam pemeriksaan atau dalam pelaksanaan penyuntikan awal saya dalam keadaan sehat, tidak ada komorbid, saya keadaan normal, akhirnya saya diizinkan dari dokter di puskesmas untuk dilaksanakan vaksin 1 dan 2 berhasil dengan baik dan normal. Tetapi karena keadaan tubuh saya dan keadaan pandemi dan keadaan mungkin fisik saya agak menurun, sehingga selesai saya mengadakan penyuntikan massal di vaksin di sini, saya juga terpapar. Ya, artinya saya harus tetap dirawat Pak. Kebetulan saya dirawat di Rumah Sakit Mardi Waluyo dengan keadaan benar saya adalah COVID-19 yang positif, sehingga saya dirawat hingga sampai saya menyelesaikan, hingga karena pertolongan, karena banyak doa-doa dari seluruh kerabat teman-teman kita semua, sehingga kami diizinkan oleh Yang Maha Kuasa tetap dapat sehat, dapat kembali bergabung. Itu karena saya harus menyampaikan bahwa kita harus mematuhi prokes yang benar. Minimal yang wajib yang kita kerjakan adalah selain kita yang utama tetap kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Corona segera diselesaikan, Corona segera terhindar dari tubuh kita. Yang kedua, tetap prokes, memakai wajib, pakai masker, cuci tangan, harus jaga jarak, jangan banyak berkerumun. Terus kita harus menjaga daya imun kita, tubuh kita dengan makanan yang
dalam arti bergizi, artinya cukup vitamin, mengkonsumsi vitamin, cukup istirahat. Itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat di saat kami ada pertemuan di Posyandu, karena beberapa bulan ini kan waktu masih gencar-gencarnya pandemi, kita pernah libur Posyandu karena keadaan itu kita diizinkan itu. Terus saat ini akhir-akhir ini dari bulan 7 ke 8 ke 9 ini kan sudah Posyandu Pak. Boleh kelas ibu hamil, bisa ada pemeriksaan ibu hamil, balita. Tetap kita prokes, tetap kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jangan henti-hentinya, jangan sampai artinya jangan sampai lengah dengan adanya corona, karena saat ini bukan corona tidak ada dan corona hanya karena landai saja. Tetapi tetap masih ada, kita tetap menjaga, kita tetap harus bersiap diri karena corona adalah beberapa varian, tetapi kita bersyukur, kita mohon kepada yang kuasa tetap dilalukan. Itu terima kasih Pak. Jadi itu kalau masalah corona, karena beliau ini sudah sempat terpapar, bukan lagi hasil dari antigen ya. Antigen pas kita di puskesmas positif, kemudian di swab juga Bu De ya. Positif Pak di rumah sakit hingga sampai akhirnya beliau diisolasi, terus makan multivitamin. Artinya pemirsa semuanya tetap ya yang namanya protokol kesehatan itu tetap kita siaga, kita wajib kita patuhi. Selanjutnya Bu De ya, kami tanya juga, selama pengabdian sudah memasuki 25 hampir 30-an 30-an tahun. Iya, dari 85 Pak. Iya, sangat lama sekali. Dari Puskes ini jalan setapak ya Bu De ya. Iya, jembatannya susah, naik motornya susah. 10 orang dulu ya, iya, Pak. Banyak itu, 13 kampung. Iya, betul Pak, iya. Tapi alhamdulillah bisa dilalui ya Bu De ya, dalam arti kata persalinan dan lain-lain itu. Iya, betul Pak. Nah, mengingat sekarang Puskes kita ini kan Bu De malah banyak pegawai ya. Iya, banyak adik-adik yang muda, yang punya semangat Pak. Yang semangat. Terus adakah pesan-pesan buat adik-adik muda ini supaya tidak patah semangat dan malah lebih semangat 45 ya? Iya, mengingat tempo dulu aja kita bisa menyelesaikan beberapa permasalahan dari kesehatan di Puskesmas Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, 13 kampung. Iya. Apalagi sekarang dengan tenaga yang sudah cukup banyak dan mumpuni. Ada pesan-pesan kali Bu De untuk adik-adik kita? Terima kasih kesempatan yang perlu saya sampaikan kepada pesan-pesan yang saya sampaikan kepada adik-adik semua yang senior, yang paling junior. Saya adalah senior, mohon maaf. Itulah keberadaan saya berjuang dari tahun 285. Waktu itu jembatan setapak, susah naik motor, jalannya susah, banyak becek, banyak hancur. Tetapi waktu itu saya hanya tenaga bidan satu-satunya di Negeri Besar. Sebelum bidan saya hanya perawat Pak, perawat Negeri Besar dari lulusan SPK. Ternyata ada kesempatan saya mengikuti pendidikan di D1 Kebidanan di Poltekkes. Itu saya diizinkan hingga sampai selesai. Akhirnya saya melaksanakan atau sebagai pemegang Bikor. Bikor selama sampai 2016 karena saya alasan apapun saya mengikuti pendidikan ke Prodi Metro hingga D3. Saya diizinkan, akhirnya selesai dari Bikor tetap saya menjadi ketua ranting Negeri Besar. Terus sekarang masih kepala Pustu Negara Jaya di Negeri Jaya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada adik-adik semuanya yang banyak mendukung, memberikan support, memberikan semangat, yang senior. Terlebih saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Puskesmas yang lama sebelum Bapak Suwardi pun. Kami sangat sering bertemu dan bahkan sampai sekarang kami boleh bertemu dengan Bapak dalam keadaan sehat, bersyukur. Bapak ini, beliau ini sangat memberikan support, memberikan semangat. Beliau sangat baik. Jujur saya selama bekerja selama kurang lebih 30 tahun di Puskesmas Negeri Besar, saya tidak pernah dimarahi oleh kepala Puskesmas. Wajar kalau diingatkan, kami tetap bersyukur, namanya itu memberikan peringatan. Saya mohon kepada adik-adik yang junior, adik-adik bidan sekarang yang muda, baik itu perawat, bidan ataupun semua pegawai yang ada di Puskesmas Negeri Besar, mari kita semangat, mari kita menjunjung tinggi, menjaga kekompakan, silaturahmi kita yang baik, dalam arti kita sebagai tenaga kesehatan, mari kita utamakan mensukseskan seluruh program yang dianjurkan, yang harus kita laksanakan dari pemerintah, khususnya negara kita Indonesia, melalui dinas-dinas kesehatan dari pusat, provinsi, hingga kabupaten, hingga sampai kecamatan, sampai terakhir kita mengabdi di Puskesmas Negeri Besar. Kita ada semangat, walaupun mohon maaf mungkin adik-adik saat ini ada yang masih TKS, ada yang masih dalam arti belum diangkat. Ayo kita bersama-sama dengan kesemangatan kita, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan bekerja dengan tim yang bagus, yakin saja kita diberikan kesempatan. Toh tahun-tahun ini akan ada pengangkatan pegawai negeri. Mari, jangan kita harus
alah saya bukan pegawai negeri. Tetapi mari kita semangat tinggi, kita sebagai tenaga kesehatan, kita mau tidur sebentar, kadang masih ada yang mencari, ada yang memerlukan. Mari kita ada semangat, ada sukacita, ada tanggung jawab yang besar bahwa kita sebagai tenaga kesehatan suatu saat dan saat kita menyelesaikan pendidikan, kita sudah disumpah atau melaksanakan sumpah profesi. Itu tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus semangat, semangat melayani, semangat untuk melakukan tugas-tugas yang harus kita tanggung, karena saat-saat ini ada pandemi, banyak pekerjaan kita, kegiatan kita seperti dan pemberian. Tentunya tetap menjaga kesehatan kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. Terus kita harus semangat, fisik kita dijaga, pemikiran kita diberikan semangat yang luar biasa sehingga tenaga kita, fisik kita dengan pemikiran kita adalah seimbang. Jika segala sesuatu itu seimbang, kita pasti akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan lancar. Kita yakin dan percaya kita mempunyai citra yang luar biasa, ada sebuah tenaga kesehatan. Apapun bentuknya, kita ada hidup di dalam satu lingkup, di dalam satu atap di Puskesmas Negeri Besar. Mari kita menjaga kekompakan, kita saling silaturahmi, kita bekerja sama dengan baik, tidak ada gap-gap antara yang senior dengan yang junior, dengan semua antara profesi. Berbagi lagi Bude ya, pengalaman Bude kan dari tahun 85 di sini. Bagaimana Bude bisa sejauh ini pengalaman Bude perkembangan Puskesmas Negeri Besar dan ucapan-ucapan terhadap pemerintah Kabupaten Waikanan yang selalu mensupport, memfasilitasi Kecamatan Negeri Besar khususnya dalam memberikan sarana dan prasarana, gedung, ambulan, terus alkes dan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Negeri Besar. Monggo silakan Bude. Terima kasih Pak, kesempatan yang diberikan saya untuk menyampaikan berbagi pengalaman di tahun 85 kami masuk. Kami tidak sangat bisa berpikir Pak. Tidak ada lampu, tidak ada penerangan, tidak ada jalan yang halus. Sempat mau balik lah tadi ceritanya. Saya sempat mau pulang karena saya bekerja setahun 2 tahun, merasa saya tidak kerasan karena aslinya orang kota ya Bude ya. Saya dulu bekerja di rumah sakit Semarang ya, di ibu kota Jawa Tengah. Waktu itu saya jujur saya masuk ke Negeri Besar kecamatan dan kaget karena fasilitas kita sangat sederhana, tetapi bersyukur bahwa itu menjadi pembelajaran kita yang terbaik. Tapi karena ikhlas, tekun tadi. Dan saya menikmati karena saya merasa ikhlas, tekun, dan saya harus semangat. Saya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Akhirnya tahun ke tahun ada perubahan lah di Kecamatan dari tahun ke tahun maju ya, sampai sekarang digital yang begitu indah, begitu bagus, memakai alat-alat. Negeri Besar sudah ada tower, jaringan, dan listrik, kemudian juga aspal masuk. Jadi pasarnya makin ramai. Pasar bagus, jadi antusias masyarakat untuk datang ke tenaga kesehatan itu makin bagus karena mungkin karena prokes kita, karena kerja keras dari Bu De dan kawan-kawan dulu ya, melaksanakan penyuluhan-penyuluhan di upaya kesehatan berbasis masyarakat untuk menggiring masyarakat dulu yang dulunya kan nggak mengenal petugas kesehatan. Kalian giring, alhamdulillah sekarang buahnya Bu De, semua fasilitas kita baik itu jaringan, pustu, poskesdes, bidan desa kita sampai ke induk ini, orang selalu ada yang datang untuk memeriksakan baik sehat ataupun sakit, konsultasi ke puskesmas kita. Artinya kegiatan Bude dulu dan kawan-kawan berhasil dalam upaya promosi dan preventif ya, pencegahan. Itu kan memang puskesmas tujuannya begitu kan Bude ya? Preventif, promotif, dan rehabilitatif dan kuratif. Kita lebih fokus kedua, yaitu promosi dan pencegahan. Artinya kita menggiring masyarakat di saat mungkin gedung kita waktu itu tidak ada bidan desa, belum ada zaman dulu Pak, tidak ada puskesdes, belum fasilitas puskes kita mungkin sangat terbatas karena akses kita yang susah Pak. Sekarang saya sangat berterima kasih, artinya begitu besar perhatian dari pemerintah dinas Kabupaten Waikanan khususnya di bidang kesehatan, sehingga dari ketenagaan kita tetap ditambah fasilitas apapun dari obat, prasarana yang digunakan seperti ambulan pun kami dapat 2. Kami sangat bersyukur. Terus gedung yang paling saya sangat heran Pak, aku bersyukur di saat kami menjelang saya pensiun, saya sekarang memegang melaksanakan di Pustu Negara Jaya, di Negeri Jaya tempatnya adalah sebagai kepala pustu, tetapi masih di kesempatan menjadi ketua IBI Ranting Negeri Besar. Saya sangat bersyukur jika waktu itu kami hanya berlima menempati di tahun 85. Waktu itu ada Pak Liudin, bapaknya Dr. Hamdani, saya pribadi, Bapak Amran, Bapak Matyuni, Bapak Abdurrahman adalah Bapak yang sudah almarhum, Bapak orang tua dari Bapak Suwardi.
Kami sangat berantusias yang merasa tanggung jawab yang besar. Saya sendiri sebagai perawat menjalankan posyandu, khususnya jadi perempuan bidan sendiri, juga, jadi bidan desa, bersalin. Kami menyelesaikan karena proses posyandu zaman dulu kami sampai jauh Pak, artinya bukan hanya wilayah negeri besar, waktu itu masih kecamatan Pakuan Ratu. Jadi kami tetap melaksanakan posyandu, menggiring masyarakat, memberikan penyuluhan, walaupun sangat sederhana Pak, tanpa mic, tanpa mikrofon, tapi ada penunjang buku-buku yang diberikan dari dinas kabupaten. Waktu itu masih Lampung Utara, belum Kabupaten Waikanan. Tetapi sangat bersyukur sekarang, artinya Kabupaten Waikanan, pemerintah Kabupaten Waikanan sangat memberikan pendukung untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berbasis di tingkat-tingkat Puskesdes, bidan desa, hingga sampai puskesmas negeri besarnya, puskesmas induk, hingga pustunya, melengkapi, mencukupi, terlebih sangat tempat sebagai pelayanan yaitu gedung Pak. Kami sangat bersyukur terlalu begitu baiknya Kabupaten Waikanan, khususnya Dinas Kesehatan yang memfasilitasi, memberikan support, menyediakan ketenagaannya. Gedungnya sudah berpindah, artinya lebih bagus, lebih mewah, lebih terupdate lah ya. Terus tentunya Bude harus diimbangi juga layanan yang lebih prima ya. Dari tentunya kalau berbicara layanan artinya kembali lagi ke kita sebagai tenaga kesehatan yang melayani. Tentunya yang itu disampaikan oleh Bude tadi. Mungkin hanya itu kali ya Bude yang dari kita ya pada pembicaraan bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Oke, pemirsa semuanya, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel ini, bantu agar terus berkembang. Intinya pada kesempatan pagi hari ini tetap semangat, jaga disiplin, disiplin ya, kemudian kebersamaan, gotong royong, terus kita harus selalu kerja tim ya intinya ya. Satu tim ya. Terus meningkatkan kredibilitas kita dalam bekerja, jangan sendiri-sendiri ya Bude gitu ya Bude ya. Jadi saling gotong royong, saling bekerja, tanggung jawab besar untuk tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan. Iya, kalau kita ada apa-apa saling komunikasi, yang baik, Pak. Komunikasi yang baik. Kenapa? Karena kerjaan di Dinas Kesehatan, khususnya di Puskesmas itu banyak program kesehatan yang harus kita selesaikan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita kerja tim. Sekali lagi disiplin, kemudian jangan egois ya. Kita sudah disumpah bekerja dengan yang baik. Sesuai dengan profesi. Sesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Mungkin hanya itu, kami undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.